Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini video yang ke-74. Soal yang pertama, di bawah ini adalah alat kelengkapan MPR kecuali A. Pimpinan majelis, B. Badan pekerja majelis, C. Komisi majelis, D. Panitia ad hoc, E. Anggota majelis. Yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan alat kelengkapan MPR. Di antara kelima pilihan yang ada, yang bukan alat kelengkapan MPR adalah pilihan E, yaitu anggota majelis. Sedangkan pimpinan majelis, badan pekerja majelis, komisi majelis, dan panitia ad hoc merupakan alat kelengkapan MPR. Jadi soal nomor 1 jawabannya adalah pilihan E, anggota majelis. Soal nomor 2, melantik presiden dan wakil presiden merupakan wewenang A. MPR, B. DPR, C. DPD, D. MA, E. MK. Wewenang untuk melantik presiden dan wakil presiden merupakan wewenang ... Berikut pembahasannya. Salah satu wewenang yang dimiliki MPR yaitu melantik presiden dan wakil presiden. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Pasal 3 Ayat 2 yang berbunyi Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan atau wakil presiden. Jadi soal nomor 2, melantik presiden dan wakil presiden merupakan wewenang MPR. Jawabannya adalah pilihan A. Soal nomor 3, DPR sedikitnya bersidang ... kali dalam setahun. A1, B2, C3, D4, E5. Yang ditanyakan adalah dalam setahun berapa kali DPR melakukan sidang. Berikut pembahasannya. DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 19 Ayat 3 yang berbunyi Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Jadi soal nomor 3 jawabannya adalah 1, yaitu pilihan A. Soal nomor 4, yang bukan merupakan alat kelengkapan DPR adalah A. Pimpinan DPR, B. Badan Musyawarah, C. Komisi, D. Badan Urusan Rumah Tangga, E. Panitia ad hoc. Yang bukan merupakan alat kelengkapan DPR. Berikut pembahasan mengenai alat kelengkapan DPR, yang mana terdiri dari pimpinan DPR, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama Antar Parlemen, dan Panitia Khusus. Jadi di antara kelima pilihan yang bukan merupakan alat kelengkapan DPR adalah pilihan E, yaitu Panitia ad hoc. Karena panitia ad hoc merupakan alat kelengkapan MPR. Soal nomor 4 jawabannya adalah E. Soal nomor 5. Hak DPR untuk mengajukan RAPBN disebut A. Inisiatif, B. Angket, C. Budget, D. Amandemen, E. Petisi. Hak DPR untuk mengajukan RAPBN. Hal ini disebut juga dengan hak budget, yaitu pilihan C. Jadi hak budget merupakan hak DPR untuk mengajukan RAPBN. Soal nomor 5 jawabannya adalah pilihan C. Lanjut soal nomor 6. Hak DPR untuk mengajukan pertanyaan atas kebijaksanaan yang diambil pemerintah atau presiden disebut A. Hak petisi, B. Hak interpelasi, C. Hak amandemen, D. Hak budget, E. Hak inisiatif. Yang ditanyakan adalah hak DPR untuk mengajukan pertanyaan atas kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah atau presiden. Berikut penjelasan masing-masing pilihan. Yang pertama adalah hak petisi. Hak petisi maksudnya adalah hak yang dimiliki DPR untuk mengajukan suatu usul atau anjuran dan pertanyaan mengenai suatu masalah. Hak interpelasi adalah hak yang dimiliki oleh lembaga DPR untuk meminta keterangan atau kejelasan kepada pemerintah mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah yang memiliki pengaruh luas pada kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Hak amandemen merupakan hak dalam melakukan perubahan terhadap perancangan.
Hak budget merupakan hak yang dimiliki DPR untuk mengesahkan RAPBN menjadi APBN. Hak inisiatif merupakan hak DPR untuk memberikan usul atau rancangan undang-undang. Jadi yang sesuai dengan soal nomor 6, hak untuk mengajukan pertanyaan atas kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah atau presiden disebut juga dengan hak petisi, yaitu pilihan A. Jadi soal nomor 6 jawabannya adalah hak petisi. Lanjut soal nomor 7. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri merupakan wewenang dari AMA, BMK, C DPR, D Presiden, EMY yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Berikut pembahasannya. Salah satu wewenang yang dimiliki oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan yaitu mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Jadi, wewenang ini dimiliki oleh Presiden. Jawaban soal nomor 7 adalah Presiden. Presidenlah yang mempunyai wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Soal nomor 8. Yang berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang adalah A. MPR, B. DPR, C. Presiden, D. MA, E. MK, yang mempunyai wewenang untuk menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Berikut pembahasannya. Presiden mempunyai hak atau wewenang untuk menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang, seperti dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 Ayat 1, yang bunyinya adalah, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Jadi, soal nomor 7, yang berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang adalah Presiden. Jawabannya adalah pilihan C. Lanjut soal nomor 9. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Ini berarti A. terlepas dari pengaruh pemerintah, B. tidak dibatasi Undang-Undang Dasar 1945, C. dibuat dan ditetapkan oleh MPR, D. dibuat dan ditetapkan oleh DPR, E. tidak bertanggung jawab kepada para menteri. Maksud dari kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Berikut pembahasan untuk soal nomor 9. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Maksudnya adalah terlepas dari pengaruh ataupun intimidasi dari pemerintah. Jadi soal nomor 9 jawabannya adalah pilihan A, terlepas dari pengaruh pemerintah. Soal terakhir, soal nomor 10. Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri negara hukum adalah A. Pemerintah berdasarkan hukum pemerintah, B. Pengadilan untuk menyelesaikan masalah akibat pelanggaran hukum, C. Pengakuan terhadap hak asasi manusia, D. Pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia, E. Kebebasan dalam mendapatkan kekuasaan peradilan yang luas. Yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan ciri-ciri negara hukum. Berikut pembahasan atau penjelasan mengenai ciri-ciri negara hukum. Yang pertama adalah pemerintahan berdasarkan hukum. Yang kedua, pengadilan untuk menyelesaikan masalah akibat pelanggaran hukum. Yang ketiga, peradilan yang bersih dan tidak memihak. Yang keempat, pengakuan terhadap HAM dan pemisahan kekuasaan untuk menjamin HAM. Sedangkan kebebasan dalam mendapatkan kekuasaan peradilan yang luas bukanlah merupakan ciri negara hukum. Jadi, yang bukan merupakan ciri-ciri negara hukum dari kelima pilihan ini adalah pilihan E, yaitu kebebasan dalam mendapatkan kekuasaan peradilan yang luas. Soal nomor 10 jawabannya adalah pilihan E. Oke teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.